Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri judul, kasih dalam perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes, penulis surat ini, dikenal dengan sebutan murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka tidak heran bahwa nuansa surat-suratnya banyak yang menekankan tentang kasih. Bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Love one another. Nah, saudara, melalui bagian ini, kita akan belajar 3 pokok penting. Pertama, dasar mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Jawabannya adalah karena itu memang adalah perintah dari Tuhan. Dan bukan hanya perintah, sekaligus merupakan teladan dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, di sana ada perintah yang sangat jelas. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan seterusnya ya. Tetapi juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dalam ayat 1 Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa mengasihi itu sudah wajib, merupakan satu keharusan bagi kita. Itu adalah satu hal yang memang merupakan identitas kekristenan. Tapi kedua, bahwa mengasihi itu merupakan bukti dari pertobatan kita. Kalau kita membaca Galatia 5 ayat 22, maka salah satu menjadi buah roh dikatakan di sana adalah kasih. Orang yang sudah mengenal Tuhan, maka dia akan mengalami kasihnya dan hidup di dalam roh. Maka dia akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih. Yang kedua, cara mengasihi. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain? Cara yang Alkitab katakan di dalam ayat 18, bahwa mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, karena itu hanya lip service saja. Tetapi mengasihi harus dengan perbuatan, in action, tetapi juga dalam kebenaran, in truth. Jadi keduanya tidak boleh dipisahkan. Melakukan sesuatu tanpa kasih dan kebenaran itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tentu saudara pernah dengar 1 Korintus 13 ya, ayat 1 sampai 3. Apapun yang kita kerjakan atau yang kita lakukan, jikalau tanpa kasih itu tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Tahu kebenaran namun tidak berbuat apa-apa, itu juga omdo ya, omong doang ya, tidak alkitabiah. Kita mengingat kisah Imam Lewi ketika melewati perjalanan, ada orang yang tergeletak diserang penyamun, tetapi dia ya membiarkannya ya. Apakah dia kurang pengetahuan akan kebenaran? Tentu tidak. Yang menjadi masalah adalah dia tidak berani mengambil resiko ya, membenarkan dirinya sendiri. Menarik sekali bahwa dalam bagian yang kita baca ini, 1 Yohanes pasal 3, bahwa Yohanes memberi 2 contoh sebagai komparasi atau perbandingan. Pertama, contoh yang negatif dan sangat tragis ya, sangat tragis, menyedihkan. Itu bicara tentang Kain, anak Adam. Kalau kita lihat bahwa Kain membunuh saudaranya sendiri. Kenapa? Karena dosa atau kejahatan sudah menguasai hatinya. Diawali dengan iri hati, panas hati, kebencian, berbuah kepada pembunuhan. Jadi hati-hati jangan sampai membenci saudara sendiri ya. Karena itu akan disamakan dengan pembunuh. Nah, di dalam ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi ini hati-hati. Kain sebagai anak sulung manusia pertama, gagal dalam hal mengasihi. Tetapi sebagai kontrasnya, yang kedua contoh yang positif ya,
diberikan tentang Yesus Kristus. Ya. Dalam ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus menjadi model atau contoh utama di dalam kehidupan kita, bahwa Dia mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bahwa Dia datang ke dunia, merendahkan diri, mau melayani. Motivasinya adalah supaya Bapa dipermuliakan, dan untuk itu Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia tidak mencari muka, tapi malah mukanya remuk sampai tidak bisa dikenali. Pengorbanan menjadi bukti kasihnya. Perhatikan bahwa terhadap contoh pertama banyak orang tertarik ya. Bahwa banyak orang membenci saudaranya, tidak peduli kepada sesamanya. Tetapi terhadap contoh kedua, banyak orang menyingkir dan berkata, wah kalau yang ini berat, kalau yang ini keras, karena harus berkorban, harus rela mati. Ini sulit sekali. Nah, saudara, seperti apa ciri orang yang mengasihi? Bahwa orang yang memiliki kasih atau orang mengasihi, pertama senantiasa makin percaya dan mendekat kepada Allah. Di dalam ayat 21, di sana dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kedua, menuruti perintah Tuhan, ada ketaatan. Tapi ketiga, berbuat yang berkenan kepada Allah. Ayat 22 di sana dikatakan, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi, orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan tahu bahwa hidupnya harus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Mengasihi satu dengan yang lain, dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, sebagaimana Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami supaya kami mengasihi, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan atau perbuatan yang disertai dengan kebenaran. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami serta menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Shalom.